Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Ustadz Abdul Qadir Riyadi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bercerita terkait dengan publikasi internasional terindeks Scopus atau Web of Science. Di sini saya akan mengawali dari bagaimana cara untuk kita mencari jurnal pilihan atau mencari jurnal yang akan kita tuju sesuai dengan spesifikasi bidang keilmuan kita yang telah kita teliti atau kita tulis di artikelnya. Di layar ini mungkin sudah sangat familiar. Ini adalah Skimago atau ya orang-orang sering menyebutnya dengan SJR gitu. Di sini kita bisa mencari jurnal-jurnal apa yang ingin kita tuju. Misalkan kita berfokus pada jurnal, saya beri ilustrasi contoh jurnal pendidikan. Di sini saya mengetik education, education research. Di SJR ini akan banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa kita tuju, tetapi ini masih istilahnya masih banyak sekali yang harus kita teliti. Nah, ini kalau tips bagi yang pemula, biasanya kita menulis atau menuju jurnal itu yang H indeksnya atau kuartilnya masih rendah, misalkan di Q4 atau di Q3. Kebanyakan orang seperti itu, tetapi kalau menurut saya lebih cenderung untuk memilih jurnal yang lebih tinggi terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena ketika kita memilih jurnal yang lebih tinggi, kita akan mengetahui seberapa kualitas tulisan kita. Misalkan kita mengklik review of educational research, ini miliknya Sage Publication. Di sini semakin tinggi H indeksnya, maka jurnal tersebut semakin bereputasi. Kemudian yang perlu kita cermati di sini ada coverage. Karena coveragenya itu sudah sampai 2020, ini bisa kita katakan bahwa jurnal ini bukan jurnal predator atau jurnal yang sudah depak dari Scopus. Jadi ini aman, jurnal ini aman. Kalau kita ingin mengetahui ini sudah Q berapa, ada di paling bawah, ini kuartilnya. Jadi ini sudah Q1 di penilaian 2019. Oke. Ketika kita sudah menemukan satu jurnal yang akan kita tuju, kita langsung masuk ke webnya. Di sini ada kolom homepage. Ini bisa kita klik homepage-nya. Kemudian kita akan menemukan kolom ini. Nah, ini adalah webnya Sage Journals. Khusus di review of educational research ini kita bisa mengkliklah. Semua informasi ada di sini. Semua informasi ada di laman ini dan kita bisa mengaksesnya kapanpun. Yang perlu dicermati bagi para pemula, kita harus lebih teliti untuk membaca panduan atau membaca rule yang telah diberikan oleh jurnal tersebut. Jangan sampai skopnya tidak sesuai, karena pemilihan skop penelitian ini bisa menjadi penilaian awal para reviewer. Kalau kita sudah menemukan jurnal yang kita tuju, kita bisa langsung melihat isu-isu apa saja yang telah publish, ya, isu-isu apa saja yang telah publish. Jadi di sini bisa kita lihat di all issue gitu. Biasanya ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar untuk melihatnya.
Di sini kita bisa melihat yang isu yang terbaru yaitu Agustus 2020. Nah, di table of contents baru ada 3 artikel yang publish di Review of Educational Research. Ini kalau education. Kalau isu-isu yang lain mungkin bisa juga dicari, tidak harus education ya, tetapi mencarinya tetap sama di SJR. Di sini di SJR kita bisa klik dan cari apa saja gitu. Kemudian jika memang kita belum pede, kita ambil yang sekiranya kita mampu. Misalkan agak ke bawah, jadi ini urut mulai dari atas. Yang paling atas itu adalah yang paling terbaik, jurnal yang paling terbaik, kemudian sampai di bawah. Misalkan kita klik Higher Education Research and Development. Ini H indeksnya masih sangat tinggi, 64. Ini masih tinggi. Biasanya kalau sudah 64 itu masih Q1. Ya, betul. Ini Q1. Coverage-nya. Oke. Jadi ini step pertama. Jadi kita harus mencari dulu jurnal sasaran kita. Baru kemudian kita menulisnya sesuai dengan sesuai dengan format atau sesuai dengan panduan buku petunjuk yang disampaikan di jurnal tersebut. Kalau kita menulis di awal tanpa mengetahui jurnalnya terlebih dahulu, nanti kita akan mengubahnya, akan mengubah format, dan itu akan kerja 2 kali. Jadi kalau menurut saya mencari jurnal terlebih dahulu, baru kita menulis artikelnya. Tentu artikel ini sudah selesai penelitian ya. Artikel ini sudah selesai penelitian, atau baik itu penelitian lapangan maupun penelitian berbasis kualitatif gitu ya. Berbasis kualitatif. Oke. Dalam menulis naskah artikel, kita bisa memanfaatkan dalam menulis artikel mungkin kita bisa melihat beberapa hal. Di antaranya kalau seandainya ini berdasarkan pengalaman Alif pribadi, Ustadz. Berdasarkan pengalaman Alif pribadi, biasanya Alif menulis metode penelitian terlebih dahulu. Ketika metode penelitiannya sudah selesai, Alif langsung menulis hasil dan pembahasannya. Kenapa seperti itu? Karena kalau metode penelitian itu kan kita tinggal menceritakan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan dalam penelitian tersebut, step by stepnya. Kemudian hasilnya mungkin sudah sesuai, biasanya kita analisis terlebih dahulu. Kita analisis, kemudian muncul hasilnya, dan dari hasil analisis itu kan tinggal kita jabarkan, oh ternyata hasilnya seperti ini. Baru kemudian Alif menulis latar belakangnya. Kenapa seperti itu? Agar latar belakangnya bisa sesuai dengan hasil yang kita tulis, hasil penelitiannya. Jadi biasanya kebanyakan reviewer itu kan melihat keruntutan mulai dari judul sampai dengan judul, abstrak, pendahuluan sampai dengan hasil, atau kadang juga sampai di conclusion, sampai di penutup. Nah, kalau seandainya tidak sinkron, itu juga akan mempengaruhi penilaian dari reviewer tersebut. Jadi biasanya yang paling mudah ditulis itu adalah yang metode penelitian terlebih dahulu, kemudian lanjut menulis hasil dan pembahasan, kemudian penutup ditulis, baru kemudian masuk ke pendahuluan. Baru yang paling terakhir yaitu menentukan judulnya, menentukan judul dan abstraksinya. Itu yang menurut Alif lebih mudah. Yang patut untuk dicermati sebenarnya, banyak sekali reviewer jurnal internasional itu yang sangat memperhatikan referensi, sangat memperhatikan referensi.
Ini Alif coba tampilkan web Science Direct. Nah, ini adalah web Science Direct. Kita bisa mencari referensi yang kita inginkan sesuai dengan bidang keilmuan kita yang akan kita tulis tersebut, Ustaz. Di web ini kita bisa menulis apa saja melalui keywords-nya. Jadi misalkan kita mencari sociocultural theory gitu. Di sini kita tinggal search saja, dan karena ini adalah jurnal internasional, Alif sarankan referensinya itu 5 tahun terakhir, maksimal 5 tahun terakhir. Tetapi terkadang karena sulit mencari gitu, misalkan 10 tahun terakhir itu juga tidak apa-apa, tapi sangat jarang ya, sangat jarang artikel itu 10 tahun terakhir. Biasanya 5 tahun terakhir sudah kadaluarsa gitu ya bahasan, karena penelitian itu cepat untuk berkembang. Nah, di beberapa jurnal internasional itu juga mensyaratkan mensitasi atau merujuk jurnal tersebut. Ini tips yang mungkin sudah banyak diketahui oleh orang tapi jarang dilakukan. Jadi tipsnya yaitu merujuk beberapa artikel di jurnal tersebut yang sesuai dengan artikel kita. Itu bisa kita lakukan juga. Misalkan kita akan mencari penelitian tentang Pancasila, apakah ada gitu. Kita coba cek terlebih dahulu. Kayaknya kesulitan. Kita cari yang lebih familiar, misalkan agak sulit mungkin koneksinya, Ustadz, pangapunten. Nah, di sini satu kata kunci saja, misalkan Al-Quran gitu. Penelitian di tahun 2020 ini ada 119 artikel. Nah, ini bisa kita klik yang di tahun 2020, maka artikel-artikel yang akan tampil itu hanya di tahun 2020 saja, dan itu bisa kita baca. Mungkin ada yang sesuai atau tidak sesuai. Yang kita gunakan pastinya referensi-referensi yang sesuai. Nah, tips selanjutnya ketika menyusun referensi ini, kita harus sangat memperhatikan korelasi atau kesesuaian artikel yang kita rujuk dengan tulisan kita. Karena jangan sampai artikel yang dirujuk itu banyak sekali tetapi hampir semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita tulis gitu, atau spesifikasi bidang yang kita tekuni di artikel tersebut. Ini terkait dengan beberapa tips teknis ya, beberapa tips teknis sekali. Kemudian kalau seandainya artikel tersebut sudah jadi, jangan lupa untuk memasukkannya pada Turnitin. Kita cek tingkat plagiasinya, baru kemudian kalau seandainya membutuhkan translate atau terjemah internasional yang dari lembaga profesional, mungkin juga kita bisa menggunakannya di beberapa penyedia translate internasional, misalkan seperti Inigo atau Taylor and Francis gitu. Itu nanti walaupun itu berbayar, tetapi kemungkinan besar bisa diterima karena jurnal tersebut biasanya berlangganan atau kerjasama dengan beberapa penyedia jasa transliterasi. Oke, ini video yang pertama, Ustadz.